Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu besar rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua hari ini, di pagi hari ini, di hari Kamis ini, di hari di mana Allah mengangkat amal-amal hamba-hambanya dan mudah-mudahan keberadaan kita hari ini menjadikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain di muka buminya Allah ini. Karena semalam kita sudah dimatikan Allah, ruh dan jasad kita dipisahkan, atau ruh kita diambil, diangkat ke langit oleh Allah dan dikembalikan lagi ke bumi ini atau mungkin ke jasad kita setelah kita dibangunkan Allah. Kita hari ini bisa bernafas bukan karena sistem saraf otonom kita bisa bernafas bukan karena jantung kita bekerja sendiri, tapi Allah yang mendenyutkan jantung itu. Kita bisa hari ini berada di sini bukan karena kita punya kaki, punya tangan, punya mata, tapi Allah yang berkehendak kita hadir ke sini. Allah yang berkehendak kita bisa berada di sini bersama-sama untuk mentadabburi ayat-ayat kebesarannya. Dan pastinya itu semua membuat kita semakin kagum, semakin katakanlah memiliki rasa yang luar biasa kepada Rob kita, kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang menciptakan ini semua. Karena sungguh ketika bumi diciptakan memang untuk manusia. Maka sebenarnya kalau kita lihat orang-orang barat di luar sana sibuk dengan penelitian-penelitian luar angkasa, padahal Al-Quran sini sudah jelas-jelas menyatakan bahwa tempatnya manusia itu di bumi, bukan di luar angkasa, bukan di bulan, bukan di planet-planet yang lain. Inilah yang mungkin kita perlu pelajari, atau mungkin kita perlu terus ingatkan pada diri kita, agar jangan sampai kebablasan dalam banyak hal, terutama berkaitan dengan keilmuan. Ya. Karena saya hari ini jujur merasa terhormat, ya, merasa bahagia sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia Karanganyar yang jazakumullah khair atas undangannya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, karena sungguh Rasulullah SAW atau para nabi itu biasanya mereka, Rasul sendiri khususnya Nabi Muhammad SAW, beliau meminta kepada Allah, ya, tambahan sesuatu itu, ya, yang paling kita kenal itu ilmu, ya. Allah Rabbi zidni ilman, ya, nafi'an. Jadi beliau meminta tambahan ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi kita lihat zaman sekarang Bapak sekalian, terlalu banyak, ya, para ahli-ahli mungkin, ya, orang-orang yang sudah punya keilmuan atau apapun, tapi kita bertanya-tanya mengapa Allah belum turunkan jawaban, Allah belum turunkan atau belum redakan wabah ini. Mungkin bisa jadi karena niat kita dalam ilmu itu yang mungkin perlu diperbaiki. Saya dulu sama seperti Anda semua, ya, kita belajar kuliah, saya sekolah dokter, Anda sekolah farmasi, ya. Niatnya mungkin saya nggak tahu niatnya apa, tapi mungkin orang tua kita juga mungkin niatnya agar anak-anaknya ini bisa sekolah di tempat yang bagus, nanti kerja yang bagus, gaji yang bagus, bisa punya penghasilan yang bagus. Well, itu tidak salah, ya. Tapi sebenarnya kita harus lihat dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lihat, bahwa sesungguhnya kita harusnya menjadikan ilmu yang kita miliki itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebesar-besarnya kepada maslahatan umat, ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau dengan seperti itu, akhirnya apa? Kita mengejar ilmu itu untuk berbuat baik. Kita mengejar ilmu itu bukan untuk mengejar gelar, ijazah, pangkat, bukan. Tapi bagaimana ilmu yang kita miliki itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk orang, ya. Dan jangan pikirkan dunia tentang itu. Maka saya mengajak Anda sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman apoteker, mungkin farmasi di sini yang saya hormati, mari kita luruskan niat. Mari kita luruskan niat. Untuk apa kita belajar ilmu ini? Ilmu yang Anda miliki mungkin tentang pengobatan itu subhanallah Bapak sekalian. Bahkan pernah dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ya, bahwa ilmu pengobatan, ilmu kesehatan itu
50% dari agama ini gitu loh, yang sebenarnya saat ini ya banyak, katakanlah khususnya umat Islam ya, mungkin dan umat-umat yang lain itu banyak diberikan pada orang-orang yang akhirnya mencari keuntungan saja di situ. Maka saya katakan sekali lagi, mari kita luruskan niat ya, agar ilmu itu bermanfaat. Dan inilah yang jujur saya minta kepada Allah. Kenapa tadi itu mungkin beberapa biografinya mungkin perlu diperbaiki karena itu yang lama ya, saya sudah beberapa itu sudah tidak lagi, tapi yang masih sekarang di Ketua Perkumpulan Bekam Indonesia, Ketua Umumnya. Tidak apa-apa Pak Ahmad Ainur Rafiq. Baik, jadi Bapak sekalian, saya memang minta pada Allah, ya Allah jadikan ilmuku ini bermanfaat, jadikan ilmuku ini mudah dicerna buat orang lain, jadikan ilmuku ini bisa dipraktekkan oleh orang lain dengan mudah, dengan murah, bahkan gratis. Itu yang saya minta pada Allah. Karena nggak ada gunanya kita sibuk dengan ngomong bahasa-bahasa Latin, bahasa apa, tapi orang juga tidak paham. Orang juga tidak paham, akhirnya nggak ada solusi dari itu semua. Ya, maka yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar itu menjadi niat untuk kita, bagaimana ilmu tadi itu bermanfaat sebesar-besarnya untuk orang lain. Ya, maka kalau bicara dunia, tenang aja, dunia pasti mengikuti kita, insya Allah. Dunia itu pasti mengikuti kita. Ya, jadi nabi ya, Rasulullah SAW memang memberikan katakanlah peringatan tentang itu. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan karena ingin menebarkan manfaat, maka baunya surga aja nggak dapat dia. Bahkan itu kalau ilmu agama juga. Maka mungkin saya harus katakan, Allah kasih kesempatan kita pagi hari ini untuk belajar bersama. Bukan saya yang mungkin paling pintar ya, karena di sana di list peserta yang hadir saat ini juga banyak yang sudah lebih senior dari saya, dari sisi pengalaman, mungkin dari sisi gelar. Saya cuman mungkin sharing saja tentang apa yang saya kerjakan, dan mudah-mudahan kita bisa paham tentang itu, dan Allah pahamkan. Ya, Allah pahamkan yang paling penting itu, sehingga nanti kita bisa mencari solusi tentang itu semua. Kita bisa mencari bagaimana cara sehat seperti halnya yang katakanlah harusnya kita kerjakan, baik sebagai manusia, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dan dari situ kita belajar mentadaburinya. Jadi sekarang itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kesehatan ya, banyak yang bertanya, yang pertanyaan umumnya itu adalah bagaimana hidup sehat, bagaimana cara mencegah penyakit, tapi mereka nggak nanya, ini mengapa saya sakit, mengapa saya begini gitu kan. Ya, mengapa itu, kalau itu pertanyaan itu muncul sekalian, maka subhanallah bagaimananya how-nya itu dapat nanti. Ya, maka dalam Islam ya sebenarnya peradaban ini dibangun melalui Islam lah khususnya ya, maaf ya, itu memang lebih cenderung pada mengapanya. Ya, contoh begini, kalau Bapak Ibu lihat ya, saya mungkin cerita tentang apa tuh namanya ya, pari lah sedikit. Ya. Ini ada pari saya bawa ya, pari. Pernahkah kita bertanya ya, atau pernahkah kita berpikir ya, mengapa pari ini pahit gitu kan? Mengapa pari ini pahit? Terus kenapa katakanlah jeruk ini manis gitu kan? Mengapa pari ini pahit dan mengapa jeruk ini pahit? Katakanlah, atau mungkin kenapa jahe ini pedas ya, atau panas gitu kan? Itu yang saya katakan, kita merenung yang Allah sudah singgung kita dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang sia-sia ya Allah, Engkau ciptakan pare ini pahit. Gak ada yang sia-sia ya Allah, Engkau ciptakan jeruk ini manis gitu kan. Gak ada yang sia-sia ya Allah, Engkau ciptakan katakanlah kunyit ini rasanya agak getir seperti itu. Karena di situ ada manfaat semua. Yang jadi masalah kita sekarang ini, saya akan berikan pemahaman supaya Bapak Ibu bisa menangkap pesan saya ini. Ya. Yang jadi masalah kita sekarang itu kalau mungkin boleh saya katakan itu di kotak-kotakkan pemikiran kita, ya, dengan pemikiran atau pemahaman yang ada saat ini, dengan sebelah mungkin dengan kalau mungkin bahasa keren itu dengan pemahaman seperti pemahaman reduksionis gitu kan. Reduksionis itu seperti apa? Kayak begini. Saya tadi pagi baca buku ini, Bos sekalian. Ini beberapa literatur yang saya punya gitu kan. Ini buku ini mungkin Bapak Ibu kenal dengan beliau ya, pengarangnya Dr. Abdul Mun'im, jangan-jangan hadir. Kemudian ada Profesor Dr. Endang Hanani, ya, Magister Sains Apoteker.
Saya baca buku ini dan saya takjub luar biasa. Kenapa saya takjub sekalian? Di sini beliau menyebutkan tentang herbal-herbal tumbuhan yang berperan untuk beberapa sistem, ya, mulai dari jantung, kemudian mulai dari saluran pencernaan, saluran pernafasan, susunan saraf pusat, anti obesitas, hepatoprotektor, anti asam urat, suportif anti kanker, saluran kemih dan sebagainya. Dan hampir semua yang beliau sebutkan tadi ada kunyitnya, coba. Ada kunyit di situ, ya. Terus saya berpikir, kenapa kita bisa sekarang, kenapa kunyit itu bisa kayak begitu gitu kan? Karena memang selama ini konsep yang kita tekankan atau kita pahami itu ya kebanyakan sifatnya reduksionis gitu kan. Reduksionis itu kita memandang satu unsur yang ada pada tumbuhan yang Allah ciptakan tadi yang rasanya kayak begini, itu Masya Allah akhirnya yang kita lihat itu aja. Dan akhirnya numpuk, katakanlah itu semua berkembang menjadi, saya tidak menyalahkan sistem sih ya, tapi kenyataannya begitu. Spesialisasi yang ada saat ini di kedokteran juga sama, ya. Akhirnya mengkotak-kotakkan manusia, ya, yang padahal semuanya berhubungan dari ujung kepala sampai ujung rambut, ya, ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, seperti itu. Jadi akhirnya kenapa bisa kayak gitu? Karena reduksionis yang dipahamkan, ya. Kita tahu bahwa contoh mungkin begini, kita bicara tentang mungkin Bapak Ibu yang paham tuh, ada nama obat obat anti hipertensi ya, yang namanya ACE inhibitor. ACE inhibitor tuh yang mungkin Bapak Ibu paham lah, saya cuma tahu sedikit saja, itu ternyata mengubah converting enzim S1 menjadi S2 dihambat sama dia, dibikin namanya ACE inhibitor. ACE inhibitor itu ternyata dalam buku ini saya baca bahwa subhanallah ternyata di sini juga ada ACE inhibitor tuh, gitu loh. Tapi ACE inhibitor yang ada di sini, Bapak sekalian, dia bukan sendirian. Ya ini saya katakan, kita memandang kayak begini, sifatnya holistik. Itu sebabnya, Masya Allah, tabarakallahnya. Saya kasih tahu sedikit, ya. Biar Bapak Ibu mulai merasakan bukan dahsyatnya ini, tapi dahsyatnya yang maha kuasa yang menciptakan ini. Saya itu pernah buat resep, ya. Ada resep yang saya buat itu mandalin ini doang nih. Ini ada kunyit, kemudian ada jeruk nipis, ada serai. Ngandalin resep ini doang, Bapak sekalian, Masya Allah, tabarakallahnya. Kalau Bapak Ibu baca postingan saya sekitar 3 bulan, 4 bulan yang lalu, saya tanya sama ibu-ibu di sana, siapa di sini yang berhasil hamil dengan menerapkan pola-pola yang saya jelaskan di sini, dan apa yang Anda minum? Ternyata banyak yang minum ini, ya ini doang nih ngandalin kayak beginian, itu hamil, Bapak sekalian. Biiznillah, dengan izin Allah pasti. Kenapa? Karena memang kandungan mereka yang luar biasa. Ini saya katakan, saya sering sampaikan, ini spare part-nya kita. Ya, spare part-nya kita tuh untuk hidupnya kayak begini, ini di sini semua. Ya, cuman memang karena kebutuhan, karena demand dan segala macam, akhirnya diambil, diisolasi, yang saya paham begitu gitu kan. Ya, contoh kalau kita bicara tentang beberapa jenis tanaman-tanaman yang ada saat ini ya, atau mungkin obat-obatan, sebagian juga diekstrak, diambil dari tanaman-tanaman atau tumbuhan. Dari mana? Katakanlah para ahli itu mengenal senyawa tadi, kalau bukan dari apa yang diciptakan, ditumbuhkan Allah di muka bumi. Ini pesan pertamanya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan, obatnya mereka itu ada di mana? Di mereka-mereka ini. Ada kunyit, ada lengkuas ya, ada cabai. Subhanallah sekalian. Luar biasa. Ya, kalau semakin saya lihat kayak begini, saya katakan, disinilah energinya. Mungkin kita lupa bahwa jeruk ini ketika dia hidup di pohon, masih ada di pohonnya, dia mendapatkan nutrisi dari tanah. Ya. Jadi living substance-nya atau mungkin living food-nya itu yang sekarang banyak orang nggak dapatkan lagi. Dia hidup di pohon, dia mendapat cahaya mataharinya Allah, fotosintesis, segala macam, akhirnya dia matang. Maka dalam jeruk ini ada kehidupan. Itu pesan pentingnya. Dalam jeruk ini ada kehidupan, dalam ini ada kehidupan. Dalam katakanlah jeruk ini, jeruk kuning ini juga ada kehidupan. Kenapa? Masih lengkap di situ protokolnya, atau mungkin masih lengkap di situ komponennya. Ya, ketika mereka dipisahkan, Bapak sekalian, maka mulailah terjadi masalah, gitu kan. Jadi saya baca di sini, ya, dalam buku fitoterapi ini, subhanallah, ya, saya katakan di situ yang penulis yang menyatakan di situ bahkan beliau mengatakan bahwa saya baca gitu kan efek samping gitu kan, saya baca, mostly kebanyakan efek samping itu ya nggak terlalu berat lah. Jadi itu beliau sebutkan juga ya, saya sedikit bahas lah gitu kan, bahwa nanti kalau baru kita bahas tentang apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita di saat COVID kayak begini ya, atau mungkin nggak COVID juga kita jaga aja nih badan, ya. Beliau katakan bahwa herbal itu aman, ya bila nggak aman-aman juga. Nah ini menarik loh sekalian. Baik. Bagaimana saya menjelaskannya? Dalam tulisan beliau tadi, beliau mengatakan bahwa
ada beberapa jenis herbal yang memang itu memang perlu ya tumbuhan lah katakanlah gitu kan, yang memang perlu hati-hati dalam penggunaannya ya. Bahkan beliau juga menyebutkan ya, ubi saja, ubi singkong gitu kan, itu juga ada mengandung zat beracunnya. Tapi kita lihat ya, orang tua kita itu ya sudah diajarin dengan pasti diajarkan dengan orang nenek moyang mereka yang pasti dapat ilmunya dari Tuhan, dari Allah juga untuk mengolah sesuatu ya. Jadi nggak ada kita lihat nggak ada orang keracunan makan singkong gitu kan. Meskipun singkong itu memang ada bahan-bahan getahnya itu memang nggak baik, bahkan berbahaya bagi tubuh. Di situ saya baca gitu kan. Dia mengatakan lagi bahwa memang herbal-herbal itu ada juga yang perlu hati-hati. Nah ini yang menarik sekarang. Bapak Ibu lihat, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annaul haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami ya di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Herbal ada yang berbahaya? Ada. Tapi Allah nggak ciptakan banyak. Coba saya katakan, kalau kita bicara komfre atau mungkin ada satu daun itu yang lupa saya lamanya apa itu yang pahit yang biasa digunakan buat pestisida di tanaman. Antara jumlah yang ditanam atau yang beredar di masyarakat gitu kan dengan yang katakanlah memiliki komponen-komponen yang perlu diwaspadai karena dia toksik segala macam, banyakan yang aman gitu loh. Banyakan yang aman Bapak-Ibu sekalian. Jadi dari situ memang kita membaca tanda-tanda kebesaran Allah di situ gitu kan. Jadi nggak usah, kita memang perlu waspada, tapi terlalu waspada juga menurut saya nggak pas gitu kan. Maka saya pernah bikin kajian di Jogja saat itu. Di Jogja itu ada seorang dokter bertanya ke saya, dokter, bagaimana keamanan? Nah, dia tanya gitu kan, bagaimana menurut dokter keamanan kunyit, apa segala macam gitu-gitulah saya katakan. Itu aman nggak gitu kan? Sehari berapa kali? Saya pribadi nggak hafal semua lah dosisnya, ya, nggak hafal semua. Tapi saya bilang sama dia, dok, ini aja dok. Kita pertanyaan dokter ini saya bilang nggak usah panjang-panjang gitu. Saya jawab gitu kan. Saya cuma tanya, adakah data di negeri ini? Saya bilang yang orang ya keracunan minum rempah, minum rimpang, saya bilang jahe, kunyit segala macam kencur, ada nggak? Saya bilang banyak nggak data itu yang menjelaskan ya di luar yang dicampur sama bahan-bahan sintetik kimia ya lain cerita. Saya katakan nggak ada orang tua kita keracunan minum kunyit, nggak ada orang tua kita keracunan minum jahe. Saya bilang kenapa? Karena memang toh dosis yang kita pakai secara tentang dosisnya pun panjang sekali. Ya, dan mencapai kan ada dosis terapi, dosis maksimal, dosis dosis letal kan gitu kan, ilmu farmakologi yang mungkin Bapak Ibu lebih paham gitu kan. Nah, mereka ini kan dosis maksimalnya itu panjang sekali. Ya, panjang gitu kan. Jadi hampir-hampir boleh saya katakan, kalau boleh saya katakan ya relatif aman gitu kan. Nah, tinggal kita lihat ya bagaimana khasiatnya dan data Indonesia nih Bu sekalian, kalau boleh saya katakan, kita tahu bahwa ada 40.000 jenis tanaman obat di negeri kita ini yang belum termanfaatkan sama sekali. Teman saya, dia satu angkatan sama saya, dia dokter, sekarang sudah dokter juga di patologi anatomi, itu dia penelitian dia waktu itu tentang daun ketela rambat yang digunakan untuk diabetes. Ternyata hanya sekedar numpuk ya sebagai literatur saja nggak terpakai sampai sekarang. Kenapa? Kita nggak menyebar luaskan itu. Masalahnya itu. Ya, banyak sekali penelitian-penelitian kayak begitu, Bu sekalian. Yang akhirnya cuma sekedar penelitian gara-gara apa? Gara-gara kalau boleh sedikit saya nambokin dikit lah gitu kan. Ya, terlalu murah nanti ngobatin orang penyakit berat dengan menggunakan bahan-bahan beginian. Ya. Maka saya katakan mari kita luruskan niat dulu. Tenang aja. Ya, gak usah khawatir ya dengan rezeki, dengan apapun kita harus yakini bahwa semakin banyak ilmu yang kita share kepada orang lain Bu sekalian, maka akan semakin besar atau makin berkah kehidupan kita insya Allah. Apalagi Anda, Masya Allah dapat ilmu farmasi 4 tahun, ya tambah 2 tahun, tambah lagi magister, tambah lagi dokter, Allahu Akbar. Ya, jadi ngandalin ini aja kalau boleh saya sampaikan itu Allah, Masya Allah ya. Banyak penyakit-penyakit di negeri ini yang bisa kita selesaikan. Ya, kalau Anda yang baca postingan saya terakhir tentang 4 jenis herbal itu ya, itu
yaitu jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Itu kan bahan-bahan yang secara kandungan kurkuminoid itu paling tinggi itu sebenarnya sudah ada penelitiannya, ya, meskipun dalam skala kecil gitu kan, di Biofarmaka IPB sebenarnya setahu saya. Dan itu sebenarnya bisa dipakai gitu kan. Jadi kalau sekarang bagaimana cara meningkatkan imunitas? Ya tenang aja, orang Saudi punya zam-zam, punya kurma, orang Indonesia punya rempah, punya rimpang. Dengan konsep ini kita pakai dan data-data ya baik penelitian-penelitian yang RCT atau mungkin empiris atau apa segala macam itu sangat banyak saya lihat. Tinggal kita mau pakai atau tidak ini. Maka sebenarnya ditambah lagi dengan kita memahami bagaimana konsep holistik pada tubuh manusia, maka Masya Allah ya, saya katakan ya banyak sekali penyakit COVID zaman sekarang ya, COVID itu ya. Kita tahu bahwa sekarang oke lah dibikin vaksin misalkan. Vaksin itu bertahan berapa lama? Apakah COVID ini atau virus ini nggak bermutasi? Pasti bermutasi ya. Vaksin tadi lama-lama juga tidak akan bisa bekerja untuk virus-virus yang sudah bermutasi kan gitu. Daripada saya mikir daripada kayak begitu, mendingan kita berpikir bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah maka dalam konsep inilah kita memahami bahwa ternyata ada satu buku yang saya baca sekalian. Buku ini judulnya ini ya. Saya bawa semua deh, biar Anda nanti kalau mau baca ini Probiotic and Beyond. Ya. Buku ini saya menceritakan tentang produk-produk probiotik ya, produk-produk probiotik yang sebenarnya ternyata 80% serotonin itu ya itu dibuatnya di pencernaan yang pada akhirnya nanti dia bisa berhubungan dengan aksisnya itu dengan otak atau kepala kita. Jadi ada mereka nyebutnya gut brain axis GBA. Ya, gut brain axis. Jadi ternyata memang 80% sel antibodi kita itu letaknya ada di pencernaan. Ya, bahasanya begitu. Nah, tidak heran boleh saya katakan ya, ada satu buku lagi nih, saya kasih tahu sedikit. Nah, ini buku dikarang oleh Dr. Michael Greger ya. Buku ini judulnya How Not to Die. Ya, dia sebut sini Discover the Food Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. Jadi dia benar-benar mengandalkan makanan yang memang berkhasiat dan diceritakan semua ya di dalam buku ini. Kalau Anda mungkin kalau PDF-nya mungkin bisa dibeli itu. Ya. Dan ternyata semakin kita mengenal ini semua, ternyata semakin mudah kita mengobati penyakit. Ya, subhanallah. Ini baru tadi saya dapat sebuah WA dari tim saya lah gitu kan, ada orang yang bayangkan ya sudah hampir-hampir azoospermia. Sperma suami itu cuma 2%, subhanallah, Allahu Akbar, harus sekalian. Hamil, Pak. Terakhir kemarin saya posting juga, ya saya posting lagi itu ada orang yang sudah 16 tahun ya menikah, nggak punya keturunan. Subhanallah, hamil juga. Gara-gara apa? Gara-gara kita ngerti konsepnya. Ya, gara-gara ngerti kita paham, bukan gara-gara, karena kita paham konsepnya apa? Benerin perut, karena kuncinya tuh di situ. Benerin perut, ya. Jangan dikit-dikit katakanlah perut itu diracunin, ya, dikasih bahan-bahan yang terlalu berlebihan. Antibiotik boleh aja, tapi nggak terus-terusan. Obat-obatan boleh, kalau perlu boleh aja. Saya di rumah kalau memang anak-anak demam, memang udah mentok banget, baru saya pakai paracetamol. Kalau nggak, saya pakai yang ini dulu lah. Begitu pola pikir yang kita bangun. Dan jangan khawatir, ilmu kita tuh pasti bermanfaat. Asal niatnya kita untuk menolong orang lain. Jadi nanti banyak orang tuh bertanya, subhanallah, ini kalau semua orang sehat semua, nanti dokter nggak ada kerjaan, apoteker nggak ada kerjaan, Allahu Akbar. Tenang aja. Ada hadisnya, Ustaz. Nanti bilang begini, sebagaimana ajal mengejar seseorang, rezeki itu juga akan mengejar seseorang. Sampai dia diwafatkan Allah. Tenang aja. Ya, maka teman-teman saya juga, ya satu angkatan sama saya itu sekarang ya, berkaitan dengan COVID ini juga mereka juga sekarang rodok kebingungan gitu kan, mencari solusinya apa. Bahkan terakhir itu salah satu teman saya, dia dokter bedah saraf di salah satu rumah sakit ya di Jakarta lah gitu kan, itu kena juga positif. Nah, akhirnya saya bilang begini, minumnya begini, misalnya subhanallah ya, biiznillah akhirnya dia sembuh. Kemarin juga di Solo, waktu Solo lagi meledak tuh COVID-nya gitu kan kemarin kan, itu teman saya juga di sana nelfon saya, Jadul ini apa nih sarannya gini, saya bilang minum ini segala macam gitu kan. Subhanallah, sembuh juga sudah, swab udah negatif semua. Ngandelin apa? Ngandelin ini Pak,
Hanya ngandelin begini doang. Pertanyaannya, apakah ini semua ada riset? Ya, memang semua belum tentu ada risetnya. Tapi boleh saya katakan ya gini, karena kita memahami konsep konsep holistik yang ada pada makanan, saya katakan ya, pada apa yang Allah ciptakan, maka di situ kita akan mulai apa yang harus kita combine-kan, tek, gitu kan. Ya. Terakhir yang saya buat itu kan ini, kalau yang belum nyoba, cobain tuh, terutama yang obesitas tuh, biar ginjalnya, pankreasnya bisa dibenerin. Ngandelin ini doang nih. Apa tuh namanya? Ini apa? Lupa ya. Pare. Saking semangatnya jadi lupa saya. Nah, ini kan pare nih. Pare muda Anda ambil, potong dikit, tek-tek tiga slice gitu kan. Campurkan serai sedikit. Nah, serai nih bos kalian, sebelum kita cerita tadi, ini banyak saya pakai di kasus-kasus autoimun. Ya, kasus-kasus autoimun saya banyak sekali pakai serai ini, ya. Dan hasilnya memang Masya Allah ya, ada ibu-ibu yang pernah lapor ke saya itu dia sudah 5 tahun itu pakai steroid gitu kan. Ternyata saya bilang puasa, saya bilang kenapa puasa? Karena puasa itu bentuk detoksifikasi paling baik buat tubuh kita, dan bacalah risetnya, sudah ada semua. Nah, makanya satu buku lagi nih saya ceritain. Nih, bukunya bos saya judulnya The Longevity Solution. Ya, buku ini dikarang oleh 2 dokter di Amerika, Dr. James Dinick sama Dr. Jason Fung. Versi Indonesianya ini kalau mau cari. Ini Pak Bu, buku yang buat saya tuh kagum luar biasa. Kenapa kagum? Oh ternyata penyakit degeneratif itu, khususnya diabetes ya, dia fokusnya ke diabetes, itu ternyata terapinya pakai puasa. Mengandalkan puasa. Nah kan skop kita kan di situ sebenarnya. Anda mungkin sebagai apoteker, ya di samping mengajarkan ngasih tahu obat-obatan, ya Anda perlu tahu juga konsep sehat itu kayak apa. Mau sehat kayak apa jantungnya kalau habis subuh tidur, mau sehat kayak apa katakanlah jantungnya kalau pada asar tidur. Nggak ada sehatnya kayak begitu. Makanya kalau pernah mendengar ada nama dokter Hiromisinya, ya dia menyebutkan dalam buku dia itu, dia katakan bahwa tidur siang itu, tidur antara sebelum zuhur atau sesudah zuhur itu tidur yang paling baik untuk mengistirahatkan jantung dan memperbaharui enzim. Yang itu ternyata tidur itu sudah dikenal atau sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, dikenal sebagai Khairullah. Gitu kan. Jadi dengan kayak begini, baru sekalian kita mulai paham, oh ternyata dapat ternyatanya. Maka kemarin itu saya sempat bagi ini semua itu menjadi 3 hal yang sebenarnya sederhana sekali. Ya, yang pertama itu kan bersihkan. Jadi kan kalau Anda baca postingan saya itu BKM tuh, bersihkan, keluarkan, dan masukkan. Nah, gitu loh konsepnya. Nah, apa yang kita mau bersihkan? Badan. Makanya salah satu konsep detox paling baik yang perlu kita kuatkan ya di era sekarang ini adalah berpuasa. Berpuasa itu bentuk detoksifikasi yang paling luar biasa. Ya, mulai dari kolesterolnya, risetnya juga sudah ada darah tingginya, ya, tensinya, semua ya. Bahkan kasus-kasus autoimun pun itu ternyata dengan puasa itu diperbaiki. Kenapa? Karena memang konsepnya tanah. Manusia kan Allah ciptakan dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tanah itu kalau sudah banyak sampah-sampahnya gitu kan, maka harus dibersihkan. Kayak orang mau gemburkan tanah, dikasih pupuk gitu. Makanya bahasa dalam Al-Quran, istrimu adalah ladang-ladangmu, tempat bercocok tanam. Jadi maksudnya bahasanya itu apa? Ya, sperma itu bisa tumbuh di ladang yang subur. Spermanya juga baru bisa tumbuh kalau spermanya bagus, maka dibenerin dua-duanya. Ya tidak heran beberapa yang saya share itu orang-orang yang mau promil itu saya katakan coba puasa, saya katakan. Judulnya mau memperbaiki badan, subhanallah malah dapat hamil, dapat hamil ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang semakin kita paham ya, semakin kita akan merasakan bahwa ternyata mengobati itu mudah sebenarnya. Ya. Nah, tadi kan saya katakan bersihkan. Nanti kita akan bahas bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita di era COVID kayak begini dengan menggunakan bahan-bahan ini sebenarnya. Insya Allah cukup asal apa? Asal tenang, ya. Asal tenang. Ini yang jadi masalah sekarang. Orang kan parno luar biasa. Waspada perlu Pak Bu. Ya tapi ketakutan tuh jangan, karena ketakutan bisa melemahkan atau menurunkan sistem imun kita. Ya. Dengan atau tanpa adanya COVID ini, kita tetap pasti akan mati kok. Ya. Pasti mati, tenang aja. Mau termasuk juga perempuan-perempuan yang menggunakan bahan-bahan anti-aging segala macam, pasti tua, tenang aja. Padahal gitu.
ya pasti tua. Ngapain juga ribut anti-aging. Yang diperbaharui itu bukan sel kulitnya, tapi imannya diperbaharui supaya ngadepin COVID kayak begini, wabah kayak begini, ya. Bukannya was-was cemas luar biasa, ya. Sehingga akhirnya apa? Jadilah kayak sekarang, orang akhirnya ketakutan, kecemasan, ya. Seperti itulah. Maka akidah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya dalam kesehatan, ya. Nah, itu yang kita sekarang itu, kalau boleh saya bertanya sedikit itu kan, dunia pengobatan modern yang digaung-gaungkan saat ini, Bapak sekalian, sampai detik ini, kalau kita lihat ya, hipertensi kita belum selesai, belum selesaikan hipertensi. Coba lihat, diabetes kita belum selesaikan diabetes. Cobalah pikir, ada yang paham lah, mungkin ada yang ditanya obat diabetes apa? Nggak ada, paling mengontrolnya saja. Kan gitu kan bahasa kita kan selama ini kan. Kita sering katakan bahwa ya namanya katakanlah hipertensi, kemudian atau mungkin diabetes, kemudian autoimun, nggak ada obatnya semua. Terus kita ngapain selama ini gitu loh? Ngapain kita selama ini? Berarti ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita cocokkan atau tidak kita selaraskan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nabi bilang apa? Hanya 2 penyakit yang nggak bisa sembuh, ya, yaitu apa? Tua dan mati. Kan gitu kata Nabi. Maka Rasulullah SAW, ya Bapak sekalian, ketika Abu Salamah sakit parah itu, ya, sakit parah, maka apa yang beliau sampaikan? La ba'sa, tohur, insya Allah, kata Rasulullah. Tenang aja, santai, tenang, pasti sembuh, kata Rasul. Ya, ini akan membersihkanmu. Nah, itu sakitnya parah. Terus Nabi keluar dari rumahnya Abu Salamahnya meninggal. Coba Anda bayangkan, Bapak sekalian. Di saat kondisi genting seperti itu pun Nabi kita alaihissalatu wassalam memberikan kalimat yang positif kepada orang yang sedang sakit. Jadi kalau ada orang tanya apa obat diabetes ada sembuhnya, ada diabetes itu ada obatnya nggak? Insya Allah ada. Jawabannya gitu aja. Jadi orang tenang gitu kan? Ya. Darah tinggi ada obatnya nggak? Ada. Obatnya apa? Di salah satu dari apa-apa yang Allah ciptakan di atas muka buminya ini. Ya, jadi salah satu dari apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi, disitulah ada obatnya. Nah gitu kan sebenarnya kan. Maka kata Nabi, katakan likulli da'in dawaun, kata Nabi, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan ada orang yang mengetahuinya dan ada orang yang tidak mengetahuinya. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, dari situ saya mulai, begini ceritanya ya. Begini ceritanya memperbaiki badan kita. Karena apa? Konsep holistiknya itu kita pakai di sini. Ya, contoh, kalau Anda tanya, mungkin kalau kita bertanya, misalkan sebelum mungkin tomat itu kan punya senyawa anti kanker kalau nggak salah namanya lycopene. Jadi kalau ditanya, ada orang misalkan dia punya kanker prostat atau apalah gitu kan, kanker tumor kayak gitu, dia mulai mengkonsumsi tomat gitu kan, terus kita tanya, berarti lycopene yang ada pada tomat ini yang mengobati atau menyembuhkan kankernya? Itu pernyataan yang keliru sebenarnya. Jadi kalau bilang apa menyembuhkannya, pastinya Tuhan ya, pastinya Allah. Tapi jawabannya ya tomat itu secara keseluruhan. Ya, ini yang saya katakan pahamnya holistik, bukan reduksionis, bukan lycopennya. Sama juga dengan kunyit tadi. Ya karena mereka multi reseptor, banyak reseptornya sehingga dia bisa punya peran yang sangat banyak gitu kan. Jadi Anda kalau kita minum kunyit bukan cuma sekedar dapat itunya aja, dapat anti agregasi plateletnya aja, tapi dapat yang lain. Ini juga sama nih, habatus sauda. Meskipun bukan tumbuhan asli Indonesia, yang ada hadisnya. Ya, bahkan saya pernah baca itu dalam di internet itu orang-orang Barat tuh menjual ini, mereka sebutnya black cumin, yang mengandung satu bahan namanya itu apa ya? Saya lupa. Belakang itu olol-olol gitu kan, yang ternyata bahan itu punya peran untuk menyeimbangkan metabolisme hormon di badan kita. Jadi bagi bapak-bapak nih, ya, yang kalau mau hormonnya lebih baik ya memang minum ini, ya, minum habatus sauda ini, salah satu disarankan ya. Dan hadisnya pun jelas seperti itu. Nah, terus sekalian, lalu apa lagi yang kita bisa bahas ini? Konsep bersihkan tadi ya. Konsep bersihkan tadi adalah mulai dari ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kaitannya dengan apoptosis, kaitannya dengan autofagi. Ya. Saya mempelajari, ternyata sebenarnya muslim atau tidak muslim dia, dalam 1 tahun ya 30 hari dia wajib untuk tidak makan, tanda kutip wajib itu tadi. Karena memang proses apoptosis itu terjadi per 12 hari. Ya, jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12 maka akan ketemu angka 30.
ada puasa Ramadan. Jadi buku ini pun menjelaskan tentang puasa itu, puasa yang buku Longevity ini. Kalau saya baca, oh ternyata ada puasa juga, ya puasa-puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun mereka nyebutnya bukan puasa kayak ayamul bid tiga hari sebulan itu tidak. Ya 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, Senin Kamis, itu fasting twice a week itu ada penelitiannya juga. Ya puasa 2 kali seminggu. Kemudian puasa puasa sunnah, dan terakhir yang paling ultimate itu puasa Daud, ya puasa sehari libur gitu. Itu kan proses ini saya katakan toolsnya yang kita bisa pakai sebenarnya, ya. Tapi memang mengajarkan ini kepada orang itu memang butuh apa ya? Butuh kita juga mengerjakannya, dan juga butuh kita sampaikan kepada mereka mengapa mereka harus kerjakan ini. Sering saya sampaikan di kajian-kajian, saya katakan tubuh kita ini dititipkan sama Allah, raga kita dititipkan. Maka tolonglah berpikir untuk bagaimana mengembalikan raga ini kepada Rob kita, kepada Tuhan kita dalam keadaan yang baik juga. Sebagaimana dulu dia menciptakan keadaan yang baik. Kalau tidak apa? Berarti kita menyia-nyiakan tubuh ini. Ini mati, memang sakit itu adalah takdir, betul, tapi kita bisa berpindah di takdir yang lain. Dengan cara apa? Jaga makanan, jaga minuman, jaga apa yang kita konsumsi setiap hari. Ya. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, ya tadi bersihkan. Yang kedua itu adalah keluarkan. Ya, keluarkan ini dikeluarkan dengan cara apa? Nah, ternyata kalau dilihat dari struktur pembuluh darah kita ini memang paling dominan itu adalah kapiler. Hampir 40% lebih itu kapiler. Dan kapiler ini memang tidak bisa dijangkau ya, kecuali dengan dimanipulasi terapi, dan salah satu bentuk pembersihan dari kapiler-kapiler yang terganggu atau mungkin banyak CPS itu causative pathological substance, itu adalah dengan cara bekam atau hijamah. Ya, maka bekam itu ya penelitiannya sudah ada, bahkan insya Allah hari Ahad ini saya sama beberapa teman-teman, ada satu namanya Pak Wahyudi ya, Pak Wahyudi itu beliau seorang dokter yang sudah mengambil tesisnya tentang bekam juga. Ada satu lagi dokter saraf juga yang itu penelitian mereka tentang bekam, dan hasilnya memang memuaskan sekali ya tentang bekam. Ala kulli hal, di balik itu semua memang ada hadisnya yang lebih jelaskan ya. Ada hadis yang lebih jelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19, 1, 21 itu menyembuhkan penyakit. Dan yang menariknya lagi, sebelum tanggal itu, ya sebelum tanggal 17 tadi kita kan disunahkan, ada 13-nya, ada 13-nya, ada 14-nya, 15-nya kita disunahkan untuk berpuasa. Bapak sekalian, yang WA atau mungkin yang email ke saya itu juga ada teman-teman saudara-saudara kita dari saudara bangsa kita dari Bali ya, yang mereka bukan muslim loh. Masya Allah, yang beliau mereka menyatakan terima kasih atas resep-resepnya gitu kan ya. Silakan sesuaikan dengan agama masing-masing, saya katakan, karena memang kesehatan itu sifatnya universal. Kesehatan itu sifatnya universal, ya, lintas agama. Kita mau tolong aja, ya, seperti itu. Karena apa? Kita minta pada Allah agar ilmu tadi, saya katakan itu bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, gitu kan. Bukan cari gelar, bukan cari pangkat, bukan cari jabatan yang saya katakan sekali lagi tidak menyelesaikan masalah. Maka kembali saya mungkin meluruskan niat ya, saya diri dan teman-teman, mari kita perbaiki niat tadi ya. Nah, kembali Bapak sekalian ke masalah keluarkan tadi. Nanti mungkin silakan dibaca lah tentang riset-riset tentang hijama atau blood cupping ini ya. Yang ini merupakan salah satu terapi yang luar biasa ya, yang bisa kita pakai sebenarnya. Di COVID ini pun juga sama, tentunya dengan protokol-protokol yang kita kita lakukan ya. Nah, kemudian, yang terakhir ini baru masukan. Tadi kan bersihkan, keluarkan, masukkan. Nah, masukkan ibu sekalian, ya, masukkan bahan-bahan terbaik yang sudah Allah ciptakan di muka buminya ini. Ya. Kalau saya ditanya apa, misalkan contoh, dokter, apa saran dokter buat orang-orang yang darahnya mengalami pengentalan? Paling gampang ini aja nih, bawang-bawangan. Jadi bawang-bawangan ibu sekalian punya kemampuan mengencerkan darah yang sangat luar biasa. Ya, di buku ini pun juga dikasih tahu tuh, di buku fitoterapi tadi juga disampaikan tentang itu. Ya, bawang-bawangan memang bentuknya, kalau kita lihat bentuknya ya, kalau kita belah bawang ya, Bapak sekalian, bawang ini kan kalau dibelah gitu kan, dia bentuknya kayak saluran darah bentuknya bawang itu. Jadi Masya Allah ya, kalau bicara tentang barang-barang ini semua nih, kalau kita ngerti morfologinya, rasa segala macam, kita coba lihat pada tubuh kita, ya sebenarnya gampang sih ilmunya gitu kan. Dari rasa itu kita bisa
dapatkan apa nih khasiatnya kemana, dari bentuknya juga sama, ya termasuk juga bentuk-bentuk kayak begini sebenarnya kan kalau Anda lihat kan bentuknya hampir-hampir nggak beraturan ya. Ya dalam ilmu tumbuhan ya yang saya pahami itu ya, itu emang bentuk itu tuh menyerupai dengan apa nih indikasinya dia. Jadi kayak kunyit gini kan, jahe, ya lengkuas kan bentuknya nggak beraturan kayak kanker. Maka mereka-mereka ini memang mempunyai aktivitas anti kanker. Coba aja lihat, baca penelitiannya, gitu loh. Jadi apa tuh namanya, memasukkan tadi itu adalah memasukkan yang pertama pastinya halal ya, yang kedua thayyib ya, yang memang bermanfaat buat tubuh kita ya. Ya termasuk di sini sering saya sampaikan, kalaulah Indonesia ini ya, negeri kita ini kembali ke rempah dan rimpang. Ini contoh misalkan cengkeh kayak begini, cengkeh. Coba baca di buku itu mah dijelaskan tentang cengkeh. Manfaatnya luar biasa cengkeh ini. Antioksidannya, minyak menguapnya, ya bisa buat gigi, bisa buat hipertensi juga, atau juga buah pala kayak begini, Bapak sekalian. Ya. Maaf, kapulaga kayak begini. Ini yang dulu kan diambil sama Belanda. Diambil sama Belanda, dijajah kita sekian tahun, kitanya sekarang kagak deket-deket sama mereka-mereka ini. Kan sayang. Ya. Maka kembalilah ke mereka-mereka ini. Dan satu hal lagi mungkin, kalau kita bicara tentang pencernaan tadi ya, 80% ya imunitas kita itu dibuatnya di pencernaan, 80%. Maka kalau kayak boleh saya katakan sekarang ini ya, Bapak Ibu sekalian, Anda perlu berpikir bagaimana meningkatkan mereka dengan memperbanyak sistem atau mungkin meningkatkan pasukan bakteri baiknya, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan probiotik kayak begini. Kan tempe nih. Kalau ada yang pernah makan tempe, ya tempe itu sebenarnya kedelainya kan sudah matang, sudah direbus ya. Jadi Masya Allah sebenarnya dalam buku mana ya? Dalam buku probiotik yang saya jelaskan tadi itu ternyata vitamin B12 dan beberapa jenis vitamin B yang lain itu meningkat hampir 1000 kali dengan fermentasi yang dilakukan pada tempe ini. Masya Allah ya. Meningkat ya, karena memang fermentasi itu salah satu atau minuman lah, katakanlah minuman atau makanan fermentasi itu salah satu makanannya penghuni surga. Di surga kan ada sungai dari khamar yang tidak memabukkan. Nah, kita lihat di sungai itu kan ada jahe. Orang di surga kan di surga itu kan ada sungai dari jahe, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar. Ya, khamar itu kan dibuat dari produk fermentasi. Ya, maka masa depan, kalau boleh saya bilang ya, masa depan kesehatan kita ke depan itu ya salah satunya adalah produk-produk probiotik atau fermentasi kayak begini. Dan tempe ini kalau Bapak Ibu makan ya, kayak begini udah enak sebenarnya. Ya, apalagi Anda tambahkan dengan madu. Ya, kayak campurkan madu, nah, makanlah ya dalam kondisi COVID kayak begini ya, sekali sehari gitu kan, ya sepiring kayak beginilah, kasih madu sedikit, itu insya Allah enak. Jangan Pak Ainur Rofiq sudah nyobain nih kayak gini. Sudah belum Pak? Iya, enak kok rasanya ya. Apalagi Anda di Jawa kan, banyak tempe-tempe yang lebih gampang didapatkan di sana. Ya. Kemudian itu probiotik. Jadi produk-produk probiotik itu sekarang kalau boleh saya mungkin sarankan kepada Anda, coba mulai ditelusuri lagi. Karena memang rahasia imunitas kita letaknya di situ. Jadi kalau bahasa itu klan probiotik sama klan antibiotik, gitu. Klan probiotik sama klan probiotik. Nah, kalau antibiotik kan memang kerjanya cepat, tapi masalahnya juga antibiotik ini kan ngebunuhin kuman-kuman atau bakteri-bakteri komensal atau bakteri-bakteri baik. Nah, sedangkan probiotik ini hampir-hampir enggak gitu kan. Ya, tinggal dibuat caranya kayak gimana sekarang ya, itu seperti itu. Nah, apa makanan-makanan mereka ini Bapak sekalian? Jadi makanan-makanan bakteri-bakteri tadi atau si probiotik tadi itu yang kita kenal sebagai prebiotik atau makanan yang mengandung oligosakarida. Yang kalau dalam para ilmuwan tuh mengatakan ya sebut dengan short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek. Dan ternyata asam lemak rantai pendek itu terbaiknya ada pada kurma. Jadi asam lemak rantai pendek itu sebenarnya terbaiknya ada pada kurma. Ya. Dan makanan-makanan bakteri tadi Bapak sekalian itu letaknya itu ada pada
produk-produk asam amino seperti madu, habatus sauda, bukan, ya habatus sauda juga ada, kurma juga ada, termasuk air kelapa. Ya, air kelapa itu kan ada air kelapa muda, ada air kelapa tua. Air kelapa muda sama air kelapa tua itu coba baca penelitiannya, itu beda kandungan. Ya, jadi yang kalau udah sepuh-sepuh, senior-senior gitu kan, ya minumnya air kelapa tua. Ya. Coba aja buktiin. Nanti coba rasakan badannya kayak apa rasanya. Yang masih fresh-fresh, yang mungkin usianya 30 ya, mungkin atau 40, di bawah 40 tahun gitu kan, atau mungkin 20 tahunan gitu. Nah, itu minumnya air kelapa muda. Kandungannya beda. Ya. Saya punya seorang guru juga lah, saya nyebutnya guru meskipun saya nggak langsung berguru dengan beliau ya. Beliau juga seorang farmasi juga, dia domisilinya di Makassar ya. Namanya Dr. Mansur Ibrahim, mungkin bapak-bapak mungkin pernah kenal ya, atau mungkin pernah tahu beliau. Beliau itu sangat-sangat intens dengan tumbuhan dan herbal-herbal yang Allah ciptakan, terus kalian. Yang luar biasanya itu beliau menciptakan produk herbal kayak begitu yang berbasiskan teknologi dengan menggunakan freeze dry dan decentrifuse. Saya pernah masuk ke pabriknya beliau itu, jadi herbal-herbal kayak kunyit kayak begini nih. Ini dibikin serbuk oleh beliau, nanti di centrifuge sampai 60.000 kali putaran, kemudian di freeze dry dulu, dibekukan sampai minus 60 derajat. Itu ternyata dengan dua teknologi tadi, herbal tadi, atau mau ngandalin kunyit sama meniran doang, karena beliau juga peneliti ya, penelitian beliau di internet juga cukup banyak yang dipublish gitu kan, yang terindeks Scopus, setahu saya hampir ada 10 ya. Penelitian beliau yang terindeks Scopus Q1 apa seperti itu termasuk yang salah satunya itu adalah dengan menggunakan kunyit dan meniran. Kunyit dan meniran itu dengan digabungkan itu ternyata bisa sebagai pengganti kemoterapi ya, berdasarkan risetnya beliau. Jadi ini semua kalau kita kembangkan dulu sekalian, inilah masa depan Indonesia sebenarnya. Ya, masa depan Indonesia. Jadi kalau Anda yang sudah punya ilmunya, tinggal switching sedikit. Jadi kalau bahasa saya itu switching sedikit. Ya. Saya dulu waktu orang tua saya sempat mengalami hematemesis melena ya, BAB darah dan muntah akibat gastritis erosif, itu sempat waktu di rumah sakit kan dirawat sama dokter penyakit dalam. Saya ingat banget kasus ini. Jadi dokter penyakit dalamnya mau kasih ya macam-macam lah, dia punya pandangan, saya punya pandangan. Cuma saya pribadi berpikirnya saya mau juga ngerawat orang tua saya, tapi sisi emergensi oke, silakan pegang. Akhirnya waktu itu saya ingat banget, bapak saya itu saya genjot gitu kan, saya genjot dengan lidah buaya. Saya genjot sama lidah buaya, pokoknya sebanyak mungkin bisa makan lidah buaya. Ya, tapi imbus masih terpasang. Jadi relatif hemodinamiknya stabil gitu kan, itu rumah sakit. Jadi beberapa itu saya emang menolak untuk diberikan, saya tanda tangan gitu kan. Tapi ini hanya berlaku kalau tahu ilmunya gitu ya. Ya subhanallah akhirnya berhasil juga gitu kan ya. Saya katakan ya ternyata ampuh juga tuh lidah buaya untuk mengatasi hematemesis melena, terutama pada orang-orang gastritis erosif. Tadi itu saya pakai gitu kan. Jadi Masya Allah ya. Nah, jadi dari sinilah akhirnya berkembang teman-teman, kayak ada salah satu rekan saya nih dokter juga, dia bikin ya produk-produk kayak begini gitu kan. Ya beliau bikin ya dijual juga pastinya gitu kan. Isinya ya macam-macam ya, dia banyak kandungannya saya nggak tahu apa aja nih. Yang jelas ada jahenya biasanya, ada bawang putihnya, ya, ada macam-macam lah. Ya, jadi inilah yang kita butuhkan. Jadi bagaimana menyehatkan masyarakat dengan bahan yang mudah dan murah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita semua sekalian. Jadi lagi-lagi insya Allah ini akan menjadi sebuah era baru sebenarnya. Kalau teman-teman apoteker ini mau mengikhlaskan niatnya untuk menebarkan ilmunya, manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat ya, maka insya Allah sebenarnya banyak penyakitnya bisa hilang. Saya sangat yakin bahwa penyakit degeneratif di Indonesia saat ini itu sebenarnya solusinya adalah dua hal tadi, rempah sama rintang, bantu dengan puasa. Solusinya di situ. Ya, makanya kalau kita nggak ngambil peluang-peluang ini, sekalian sayang sekali. Sayang sekali. Kenapa sayang? Karena akhirnya ilmu yang kita miliki itu tuh nggak banyak berfaedah kepada orang lain, ya. Tadi saya katakan kebanyakan was-was aja yang muncul. Kalau orang sehat semua gimana? Nggak apa-apa. Nanti kalau semua orang sehat, orang datang ke rumah sakit nanyain ke dokter, nanti dokter makanan apa yang sehat buat jantung,
Nanti tanya apoteker misalkan, Bapak apoteker gitu kan, atau Ibu apoteker, ini herbal apa atau tumbuhan apa yang bagus untuk menguatkan ginjal saya. Kan itu mau tanya akar alang-alang lah, atau kacau piring lah, segala macam. Kan banyak tuh. Jadi kalau udah kayak begitu kan kita bisa sinergi gitu loh. Jadi asik, indah banget ya. Indah banget pola pengobatan tadi yang kita secara akidah, secara Islamnya mungkin yang beragama Islam itu bisa menerapkan pola-pola yang syar'i tadi ya. Ada bekamnya, ada puasanya, ada kalau sekarang di barat itu mereka mengenal sebagai intermittent fasting ya. Puasa mah udah cukup sebenarnya. Intermittent fasting itu kan dia membatasi makan dalam waktu tertentu. Memang di buku ini pun juga dia jelaskan bahwa ternyata kalau seandainya mau diprolong puasa. Jadi mereka buku ini bosan itu ada yang sampai 48 jam berpuasa. 48 jam berpuasa maksudnya nggak makan tapi minum ya. Minum aja. Itu juga dikenal sebagai salah satu bentuk terapi detox dengan menggunakan air, water fasting namanya. Jadi selama 24 jam tuh minum air aja terus. Ya, itu ternyata juga kalau bahasa saya itu mereset atau meribut sistem tubuh kita yang sudah bermasalah atau kacau ini. Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup paparan dari saya. Masih ada waktu nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, termasuk tadi saya lupa, ini salah satu buku yang sangat baik juga kalau teman-teman mau baca ya. Ini buku yang dikarang oleh, jadi ya zaman dulu itu para ulama-ulama itu sebagian besar dari mereka tuh paham ilmu pengobatan juga. Jadi salah satu Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini yang beliau mengarang buku metode pengobatan Nabi ya, seperti itu. Jadi karena memang agama itu tidak bisa dipisahkan dari kesehatan atau pengobatan, nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, pasti akan ada unsur-unsur atau agama itu sangat erat kaitannya di situ. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagus sekali, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk Anda ke depannya kita mau berbuat apa ya. Negeri ini kalau boleh saya katakan ya sudah terlalu banyak produk obat ciptaan Allah yang Dia ciptakan di negeri ini, tinggal kita manfaatkan saja ya. Tinggal kita manfaatkan, dan kalau mau teliti silakanlah teliti gitu kan. Orang tua kita sudah membuktikan ya bahwa mereka adalah generasi-generasi yang tangguh ya, nggak banyak makan produk-produk sintetik, nggak banyak makan produk-produk olahan ya kayak kita zaman sekarang ya, yang penuh dengan tepung, penuh dengan minyak, penuh dengan gula pasir gitu kan, penuh dengan karbohidrat, kan gitu ceritanya. Ya. Dan mereka sudah membuktikan itu. Ya, membuktikan dengan cara bahwa mereka ya nggak sakit-sakitan kayak manusia-manusia zaman sekarang yang sudah terlalu banyak makanan-makanan nggak sehat masuk ke badannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa paparan dari Dr. Zaidul Akbar. Di sini beliau termasuk leadernya dokter yang mengarahkan ke bahan alam atau kembali kepada obat-obat yang ada di sekitar kita itu. Karena yang menjadi kendala itu tidak banyak dokter seperti beliau mau meresepkan itu aja, diminta meresepkan untuk bahan alam pun juga banyak yang tidak mau. Alasan klasiknya adalah belum ada uji klinik, yaitu yang menjadikan kendala. Mungkin bahan alam kurang bisa berkembang untuk di Indonesia, apalagi Indonesia adalah termasuk sumbernya rempah-rempah yang tadi dibilang beliau. Rempah-rempah adalah termasuk yang berpotensi untuk sebagai obat-obatan yang bisa digali lebih lanjut ya gitu. Nah, di sini ada banyak pertanyaan Dok dari peserta di sini. Kalau kita baca satu persatu itu mungkin ini semuanya nggak bisa kejawab ya. Ini mungkin nanti tergantung dari waktunya aja. Kalau waktunya udah habis ya nanti terpaksa tidak bisa dijawab gitu aja. Ini kami bacakan satu persatu langsung dijawab oleh beliau aja biar lebih praktis dan mudah. Yang pertama ini ada dari Hirna dari Cilegon, tanya terkait dengan obat alami, ada nggak untuk masalah peradangan dan penyempitan saluran kemih pada laki-laki usia 35 tahun sudah menikah. Terima kasih Dok. Baik, saya langsung jawab aja ya Pak Rafiq ya. Jawab aja satu persatu. Baik, bismillah. Jadi intinya kalau peradangan Ibu sekalian ya, kalau peradangan saya biasanya menyarankan
produk-produk rimpang biasanya, terutama yang paling kuat anti radang itu ya jahe sama kunyit. Ya, jahe sama kunyit biasanya saya sangat sarankan. Tapi kalau mau bentuk yang sudah yang simple gitu, ada saya buat di mana tuh di IG itu judulnya Ultimate Kunyit. Ultimate Kunyit itu isinya kunyit, serai sama jeruk nipis ya, kasih madu gitu kan. Nah, atau juga kalau mungkin khusus buat peradangan ya itu juga kita bisa pakai akar alang-alang ya. Jadi akar alang-alang itu nanti Anda bisa campurkan sedikit sama kunyit ya. Itu juga bisa untuk penyempitan atau mungkin peradangan pada saluran kemih. Itu insya Allah akan membantu sekali. Ditambahkan tadi dengan kalau mungkin bisa berbekam, coba mulai dicari ya pembekam yang bisa membantu ya untuk meringankan. Karena bekam juga bisa menurunkan tingkat inflamasi ya pada kasus-kasus seperti ini yang saya tahu seperti itu. Itu. Yang kedua mungkin apa? Nah, baik, yang kedua yaitu ini ya agak keluar dari topik terkait dengan penyakit infeksi paru ya disebabkan oleh bakteri Pseudomonas dengan gejala batuk yang sering pertanyaannya adalah pengaruh dari fisikis juga. Apakah ada pengaruh dari fisikis? Karena terlihat sekali ketika pasien ini bahagia batuknya berkurang. Yang kedua, obat terapi herbal apa yang harus dilakukan untuk dikonsumsi gitu? Ya baik, ya kalau ditanya apakah dari psikis juga berpengaruh ya jelas sangat berpengaruh ya karena kan tadi sudah jelaskan bahwa ketika beliau bahagia ya penyakitnya berkurang ya sudah berarti obatnya ajak dia bikin dia bahagia terus gitu kan mungkin lebih banyak bahagia daripada sedihnya gitu loh. Bahagianya apa? Nah, nggak tahu saya bahagianya pada pasien ini. Ada cerita, Pak Guru saya itu Dokter Mansur itu ya. Dia cerita, ini sedikit cerita ya. Penelitiannya dia gitu kan. Jadi ada pasien yang tumor payudara gitu kan. Bersama beliau itu dikasih herbalnya beliau gitu. Dia cerita, itu ternyata ditanya sama beliau, Ibu dulu dulu kerjaannya apa gitu kan. Dia bilang gitu. Terus beliau menjawab, dulu saya kerjaannya menjahit gitu kan. Nah, sama beliau akhirnya dikasih herbal sama dikasih orderan buat jahit. Jadi bahagianya luar biasa Pak Bu. Ya. Jadi bahagia karena dapat orderan jahit kan itu memang kerjaannya dia gitu. Dan ternyata dibandingkan dengan orang yang sakit yang sama kata dia beliran kecil-kecilan gitu kan itu Masya Allah ya. Ternyata beda gitu kan bagi orang-orang yang sudah bahagia gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua lagi ada seorang ibu yang kena tumor juga seingat saya gitu kan beliau cerita itu ditanya dulu sukanya apa gitu kan. Oh dulu kerjanya nyanyi gitu, sama dia suruh nyanyi gitu kan, banyaknya nyanyinya kata dia. Ya ternyata itu ngefek gitu kan, karena emang tubuh manusia ini kan secara fisiologis sebenarnya juga sangat erat ya kaitannya dengan apa yang terjadi. Jadi kalau secara emosi, hormon gitu dalam keadaan yang baik ya otomatis fisiologis juga akan baik gitu kan. Itu penelitiannya juga pernah ada, saya pernah baca di suatu buku dikarang oleh dokter Jepang itu dia ternyata di Inggris itu pernah ada penelitian orang-orang yang diabetes yang ditontonin film perang sama film komedi gitu kan seperti itu ternyata yang nonton film perang itu gula darahnya naiknya luar biasa gitu kan stres dia pusing dia. Nah itu ya jadi secara pasti akan berpengaruh itu yang pertama. Yang kedua apa resepnya yang saya sarankan kalau yang resep yang saya tadi share itu sebenarnya sangat bisa. Ya yang ada tadi jahe ya, kemudian ada temulawak, kemudian ada kayu manis ya, ada kencur juga. Yang ada 6 tadi itu nanti coba dibaca itu insya Allah sangat bisa dipakai untuk kasus ini, gitu kan. Ditambah lagi juga dengan mungkin kalau ibu bapak bisa mendapatkan produk-produk probiotik itu atau bisa bikin sendiri juga bisa sebenarnya. Probiotik sederhana ala-alanya kita. Itu saya pernah share juga tuh caranya itu dengan menggunakan daging buah nanti tinggal dibaca nanti di IG saya ada insya Allah ada itu ya itu insya Allah membantu juga untuk mengatasi bakteri seperti ini ya Allahualam. Ya ini untuk pertanyaan selanjutnya Dok memang banyak yang agak melenceng nggak apa-apa ya Dok ya melenceng semua aja sekalian. Ini habis operasi batu ginjal terus oleh dokter itu pantangannya banyak sekali gitu. Apakah memang untuk pasien batu ginjal itu memang pantangannya makan dan minumannya banyak sekali Dok kayak gitu pertanyaannya? Ini biasanya pertanyaan begini tuh minta dibolehkan makan gitu ya sebenarnya kan arahnya kan begitu. Kalau saya jawab gini aja Pak.
Jadi gini, kalau Anda mengerjakan sesuatu ya, Anda mengerjakan sesuatu tuh dengan keterpaksaan, ya dengan apa ya, dengan nggak mau sebenarnya, nggak ada manfaatnya gitu loh. Jadi kalau boleh saya katakan ya, Bapak mau makan apa? Makan, tapi jangan berlebihan gitu aja lah. Tapi harus tahu juga, orang batu ginjal itu kan ya salah satunya karena perlemakan, karena asam, gitu kan. Seperti itu, teorinya kan begitu tuh. Coba dibaca. Berarti makanan-makanan yang sifatnya mengarah ke sana, coba dikurangi dulu. Perbanyak makanan-makanan yang bisa membuat saluran kemih Anda itu lebih lancar. Ya kayak sayur-sayuran, serat, gitu loh, seperti itu. Jadi, boleh nggak makan nasi goreng pada batu ginjal? Ya nggak ada yang melarang, nasi goreng halal kok. Masalahnya sekarang kalau makan nasi goreng pagi, siang, malam, ya masalah juga. Bukan kata batu ginjal, batu empedu juga bisa. Itu loh maksud saya. Jadi jangan malah justru terpaksa dan akhirnya jadi beban. Itu jadi masalah baru nanti. Nanti batu ginjalnya hilang, batu pikiran muncul. Jangan ya, ngapain? Makan aja. Ya kalau saya bilang makan tapi dalam jumlah yang baik. Misalkan Bapak sukanya makan gorengan. Ya udah makan gorengan. Ya berapa banyak? Ya satu hari mungkin satu gorengan bagi 4, pagi, siang, malam gitu kan. Enggak apa-apa. Misalkan gitu. Aman kan? Jadi jangan tersiksa. Jadi tetap makan gorengan cuman nggak banyak gitu. Ya. Memang ada pantangannya. Kalau dibilang pantangan mah ada semua gitu kan. Ya tapi ya tadi kalau saya katakan malah justru terpaksa dan menjadi beban, ngapain juga gitu kan. Ya, kalau bahasa saya itu life is too short to be unhappy. Hidup itu terlalu singkat, terlalu pendek kalau nggak bahagia. Ya, ngapain juga gitu kan. Gitu. Resepnya apa ya? Tadi nanya resepnya nggak sih? Ya, itu tadi ya cuma pantangannya boleh apa tidak itu kalau banyak pantangan itu. Untuk selanjutnya ini pertanyaannya dari Yastin Lili ini, bagaimana menyikapi pandemi COVID-19 dari segi ilmu agama, dari pengobatan kedokteran dan herbal? Terima kasih. Banyak banget. 3 pertanyaan ini. Baik, dari sisi agama, ya. Dari sisi agama, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, di diri kita saat ini, dan apapun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, sudah ditakdirkan Allah, dan itulah nasib atau takdir yang kita harus jalani. Ya, dengan atau tanpa adanya penyakit atau wabah ini, ya selagi saya sampaikan, kita pasti akan mati gitu kan. Artinya apa? Bukan, jangan sampai virus ini, jangan sampai wabah ini membuat kita akhirnya lebih takut ya kepada virus tadi daripada takut pada Allah dan khawatir dengan dosa-dosanya kita. Ya, jadi akidah itu menjadi kunci jawaban semuanya. Waspada perlu ya, tapi berlebihan juga tidak baik ya. Berlebihan juga dalam kewaspadaan tidak baik menurut saya gitu kan. Karena memang ya dengan atau tanpa adanya virus ini ya seseorang itu pasti akan menemui ajalnya. Itu yang kita pahami dulu ya. Tapi kewaspadaan kita tetap jaga ya. Yang pertama. Baik dari ilmu agama, apalagi yang kita harus pahami. Nah, di Islam ya Bapak sekalian memang sudah dikenal dan Bapak Ibu bisa baca juga bahwa memang pernah terjadi wabah tahun Amwas seperti ini di Palestina, yang saat itu ada sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu yang bahkan saat itu beliau pemimpinnya di situ dan akhirnya meninggal di kondisi seperti itu. Jadi akhirnya di situ kita mengambil pelajaran bahwa ternyata meninggal, kalaulah seseorang itu meninggal karena wabah kayak begini bukan aib. Bukan aib. Bahkan justru hadis yang menyatakan itu mati yang syahid. Ya, mati yang syahid. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena insya Allah yang namanya ujian atau wabah atau apapun pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Ya, nggak usah khawatir kita. Itu memang sudah sunatullahnya kayak begitu. Nah, baik dari sisi kedokteran atau herbal, sebenarnya saya jelaskan kembali tadi bahwa kita harus tahu bahwa kekebalan atau 80% sistem imun kita itu kan letaknya ada pada pencernaan. Maka dalam kondisi kayak sekarang, kuatkan pencernaan. Entah itu melalui puasa, entah itu dengan makanan-makanan yang sehat, ya. Kita sudah tahu itu semua, ya. Maka saya katakan sekali lagi, dalam kondisi wabah kayak begini ya, bahwa ya kurangilah makan karbo, karena karbo itu akan membuat, akan menjadi makanan buat virus tadi. Atau maaf yang masih merokok gitu kan, karena rokok itu akan membuat paru-paru itu menjadi wabah, menjadi tempat yang paling disukai oleh virus ini, gitu loh.
Jadi itu. Kemudian jadi kalau kita udah nggak tahu berarti memperbanyak puasa-puasa sunnah atau memperbanyak yang mungkin di agama lain intermittent fasting atau apapun namanya yang menguatkan sistem imun kita dari dalam. Ya seperti itu. Nah dari sisi herbal sudah jelaskan tadi ya sebenarnya produk-produk yang berbasiskan pada probiotik dan kurkuminoid itu solusinya sebenarnya. Ya, karena probiotik ini ya kalau yang saya baca dalam buku Probiotik Embryon dan beberapa tulisan-tulisan yang itu memang efeknya bukan cuma meningkatkan imunitas. Ya, lebih dari sekedar meningkatkan imunitas kalau kita baca tentang itu ya. Kita paham. Jadi probiotik ya, prebiotiknya, kemudian ada rempah rimpang tadi itu kita optimalkan. Insya Allah menurut saya itu akan menjadi solusi ya. Ya kalau saya sih gini loh, kalau semua kita mau teliti, habis duit kita Pak. Ya, semua mau diteliti. Ada berapa banyak sayuran, ada berapa banyak katakanlah buah-buahan, ada berapa banyak rimpang-rimpang yang kalaupun ada penelitiannya nggak dipakai juga gitu loh. Kalau bagi saya pribadi, kalau saya lebih berkesimpulan ya, let's show by the result. Jadi maksudnya, mari kita tunjukkan dengan angka, dengan hasil gitu kan. Nah, sekarang ini penelitiannya banyak, tapi hasilnya juga nggak ada. Ini ada orang yang sudah ya turun-temurun kita pakai ini katakanlah dengan bahan-bahan kayak beginian, dan ternyata sehat-sehat aja tuh gitu kan, mau pilih yang mana gitu kan. Kalau saya lebih milih yang ini, mudah, murah, dan bisa didapatkan masyarakat gitu kan. Yang terlepas ada pilihan atau tidak ya, toh bahan-bahan kayak begini nih ya, menurut saya pribadi ya, nggak terlalu menimbulkan efek samping seperti halnya paracetamol gitu kan, yang dalam jangka panjang bisa mengganggu fungsi enzim hati misalnya kayak begitu ya. Jadi jangan terlalu paranoid juga dengan mereka ini, karena memang kita mungkin Anda sebagai farmasi ya mungkin cepat belajar dulu makronutrien, mikronutrien, kita paham itu, cuma nggak kepake ilmunya gitu loh. Dokter juga sama, akhirnya hal-hal seperti itu tuh nggak dibahas di dunia pendidikan kita, sehingga akhirnya ya tertinggal terus ya, semua baliknya ke obat lagi gitu kan, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ini kami lanjutkan pertanyaan. Ini ada 3 orang yang pertanyaannya hampir sama, kami gabungkan. Jadi prinsipnya minum rimpang maupun jamu godok itu yang misalnya aja herbalnya itu sampai komposisinya sampai 5 gitu ya. Apakah ada pengaruh terhadap kita kalau dipakai itu sampai sekian lama gitu? Terus ini pertanyaan ini masih nyambung juga, minum rimpang yang itu mungkin ya memang enak, tapi yang paling bagus itu pada pagi hari atau malam hari dok? Oh, saya biasa ikut JSR-an. Keren, ternyata apoteker JSR. Baik, minum rimpang hangat itu lebih baik di pagi atau malam hari ya. Kalau saya sih gini, prinsipnya kita akan ambil bagaimana tubuh kita itu bermetabolisme. Kita tahu malam hari itu ya, malam hari itu kan Al-Quran menjelaskan waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat. Ya, jadi malam itu tubuh kita bersih-bersih gitu kan. Jadi salah satu yang saya sangat menyarankan Anda ya untuk bersih-bersih badan lebih baik itu adalah minumlah rempah rimpang tadi, atau minimal air atau madu ya. Air madu gitu ketika mau tidur. Mungkin tidur jam 9, Anda setengah 9 atau jam 8 Anda minum tadi. Itu akan membantu membersihkan. Sangat baik efeknya nanti ketika bangun pagi hari, nanti BAB lancar, badan lebih fresh. Biasanya saya temukan begitu kepada ya jamaah-jamaah dan teman-teman saya yang melakukan terapi seperti itu gitu kan. Pertanyaannya apakah itu tidak perlu kita minum di pagi atau siang? Kalau saya lebih memilih misalkan pagi-pagi ya sebenarnya. Pagi-pagi itu waktu paling bagus sebenarnya untuk minum rempah-rempahan dalam keadaan perut yang kosong, karena memang pagi-pagi kan jatahnya kita itu adalah untuk bersih-bersih atau buang sampah gitu kan pagi-pagi ya. Nanti siang makan, nah itu Anda asup dengan buah-buahan ya, dengan buah-buahan atau sayur-sayuran, sehingga nutrisinya dapat semua tuh ya, nutrisinya dapat semua. Itu yang mungkin menurut saya yang bagus ya, menurut saya sih, karena kan bisa jadi berubah atau mungkin bisa jadi semua orang nggak sama. Ada yang minum sampai 3 kali sehari, ada yang minum cuma sekali sehari, ya tergantung kebutuhan. Tetapi kalau saya katakan minimal Anda minum di pagi hari sama di malam hari, itu insya Allah akan sangat-sangat membantu. Tadi yang terkait dengan efek sampingnya dok terhadap ginjal gimana dok? Ini pertanyaan kayak pertanyaan anak SD aja. Ya nggak perlu dijawab. Anda kan apoteker, tinggal baca lah di masa penelitiannya kayak apa, risetnya ada, labnya ada semua gitu kan. Saya katakan,
Kalau kita bicara ginjal, saya tanya Pak Bu, dalam buku ini ya, saya kasih tahu sedikit ya. Nih, di buku ini nih. Dr. Michael Greger ini cerita bahwa di Amerika itu iatrogenic disease ya, penyakit iatrogenik akibat obat-obatan, rumah sakit, dan ya segala hal berhubungan dengan kekeliruan itu tuh penyebab kematian nomor 3 di Amerika. Dalam buku ini ya. Jadi kita tuh kadang-kadang bukan saya mengatakan herbal itu aman 100%, ya enggak juga. Kalau sehari Anda minum kunyit 2 kilo seember, ya iyalah pasti masalah di badan. Ini kita minum cuma sekelingking, 2 garis, 2 telunjuk gitu kan. Sudah saya jelaskan tadi kan bahwa dosis terapinya, dosis maksimal, bahkan dosis letalnya kan mereka ini kan panjang sekali. Nah, bapak-bapak yang kan ahli farmasi nih, Anda kan tahu tuh kayak setahu saya paracetamol tuh setahu saya sih ya, dosis maksimal sehari ini kan 5.000 miligram kalau nggak salah. Ya, 5.000 miligram kalau nggak salah, nanti coba dibaca lagi. Ya, nah kunyit ini kan Pak Bu panjang sekali dosis-dosis dosis maksimal itu, sehingga Anda minum kunyit atau makan kunyit sehari itu 250 gram masih aman setahu saya. Yang pernah saya baca. Ya, nah, artinya kalau aman itu kan ke ginjal, ke organ-organ lain itu insya Allah nggak masalah gitu kan. Jadi bukan saya mengatakan berarti produk-produk ini misalkan itu sama sekali tidak menimbulkan masalah, ya kalau berlebihan pasti masalah. Kurma, isinya kan 75% kan glukosa. Ya, 75% kurma itu isinya glukosa. Ya, bisa bikin masalah ke badan, ya bisa kalau sehari kita makan kurma berlebihan. Ya. Maka kata-kata berlebihan atau tidak ini kan kita yang paham. Jadi maksudnya sehari minum jeruk, makan jeruk katakanlah 2 kilo, 3 kilo, ya pasti masalah. Meskipun jeruk itu penuh dengan vitamin C. Ya, kita minum dosis-dosis sederhana gitu kan ala-ala orang tua gitu kan, ya paling sejempol, 2 jempol gitu kan, setelunjuk gitu kan, seperti itu aja. Ya, yang saya tahu ya tidak sampai menimbulkan masalah-masalah di ginjal kayak begitu, kecuali memang ditambahkan bahan-bahan sintetik. Itu lain cerita. Ya, lain cerita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Dok, ini atau pertanyaan selanjutnya, kalau perut sering kram, apa yang harus dikurangi pas di kaki itu bagaimana? Kalau perut sering kram itu apa yang harus dikurangi? Saya udah tahu nih perut kramnya karena apa ya. Kalau mungkin sih setahu saya mungkin makanan-makanan yang mengandung gluten tinggi sih, kayak tepung-tepungan gitu ya, atau makanan-makanan yang banyak minyak, setahu saya biasanya menyebabkan masalah di perut, bloating juga bisa ya. Mungkin saran saya kalau Bapak atau Ibu mau coba ya mungkin bisa dibantu dengan minum air putih hangat gitu kan, atau mungkin minum air jahe madu atau air jahe pandan, itu kan insya Allah akan membantu. Atau minuman-minuman yang sifatnya mendiuretikan ya, kayak akar alang-alang, itu insya Allah akan membantu juga. Ya. Rasa kebas di kaki sebabnya apa? Banyak ya, tulang belakang juga bisa ya, atau mungkin kekurangan yang saya tahu ya, kekurangan mineral-mineral tertentu seperti zinc atau vitamin B kompleks juga bisa. Ya, solusinya apa? Ya diasup dengan itu seperti ya tadi rempah-rempah tadi juga banyak mineral-mineral di situ, termasuk juga kurma ya, jenis kurma gitu, atau mungkin habatus sauda, madu atau air kelapa, insya Allah akan membantu. Dan exercise ya, bergerak insya Allah akan juga membantu. Wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaannya kok tambah terus ini, luar biasa banyak. Nah ini ya kita baca aja yang nanti sampai waktu selesai batas waktunya aja. Nah ini ada yang kasusnya itu istrinya sudah pernah hamil 2 kali keguguran. Hasil dari lab itu tokso positif, terus pengobatan hasil tes negatif. Kemudian kami program inseminasi, hasilnya belum berhasil. Hasil lab suami istri baik tidak ada. Mohon solusi dari segi GSR Dok. Solusinya sabar. Ya sabarlah, kalau semua sudah baik-baik saja ya, maksudnya labnya bagus, bapak ibunya bagus ya sabarlah. Tetap pertahankan pola-pola tadi ya, tambahkan dengan berpuasa ya, mulai
mengurangi makanan-makanan minuman yang tidak sehat, ya tambah dengan rempah rimpang, ada probiotik. Itu yang saya dapatkan ya dari teman-teman yang berhasil hamil ya. Dan Bapak Ibu mungkin bisa baca juga di postingan atau di feed saya juga, situ juga banyak dijelaskan tentang ini semua. Jadi yakinlah memang kalau memang rezeki Allah akan kasih anak, pasti Allah akan kasih. Ya, karena Nabi Zakaria pun sudah umurnya 100 tahun pun masih Allah berikan kepada beliau alaihissalam putra ya, meskipun saat itu istri beliau pun sudah mandul. Jadi jangan khawatir, pasti tetap akan ada jalan tentang itu. Cuman ikhtiarnya jangan stop ya, jangan putus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin Bu yang saya bisa kasih saran. Ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Apis dari Semarang. Apakah pasien COVID dapat diobati dengan bahan alam yang mungkin bisa dibuktikan itu bukti yang selama ini kita dari yang diklaim bisa menyembuhkan COVID ini? Apakah pasien COVID dapat diobati dengan bahan alam? Ya dapat lah. Kalau pertanyaannya dapat aja. Cuman tadi gini Bu, Pak, ya masalah regulasinya kita ini kan kadang-kadang ya agak-agak repot. Semua kan butuh data, butuh apa gitu loh. Jadi ya saya pribadi teman-teman yang COVID, ada teman-teman saya gitu kan yang saya terapi dengan ini tuh ada, dan alhamdulillah dengan bismillah dengan izin Allah sembuh tuh juga ada. Cuman kita ya diam-diam aja sama saya gitu kan. Jadi kalau tanya bisa nggak dengan bahan alam, bisa. Cuma masalahnya apakah regulator di negeri ini gitu kan, terutama mungkin ID ya khususnya membuka hati, bukan membuka hati khususnya untuk menjadikan ini pilihan sebagai salah satu bentuk terapi. Ya itu aja. Kalau nggak mau, ya mau kata kita kayak apa juga tetap nggak bakal di approve gitu kan. Jadi kita ya ala-ala kita sendiri aja, sebatas yang bisa. Kalau saya sebatas yang bisa saya bantu buat teman. Yang penting mereka bisa sembuh, alhamdulillah gitu kan. Perkara nanti ada riset atau apa tuh menyusul belakangan lah, karena sekarang kita bicara itu life saving, nyelamatin nyawa orang gitu loh. Jadi kalau ditanya ada, insya Allah ada. Ya, dan bisa kok insya Allah sebenarnya. Ditambah lagi dengan bahan-bahan yang lainnya. Seperti itu. Iya dok, ini ada pertanyaannya, puasa yang berkaitan dengan detoksifikasi, ada suatu kelompok anti zat kimia sintetik yang menganjurkan puasa 24 jam atau sekuatnya. Kemudian konsumsi kelapa tua mentah setiap hari sebanyak 1/4 buah kelapa dalam jangka panjang untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit yang diderita. Bagaimana pendapat dokter mengenai ini? Mana pertanyaannya? Coba lihat. Pertanyaannya diminta pendapatnya yang terkait dengan puasa yang 24 jam untuk mendetoksifikasi zat kimia. Jadi ini puasa yang mungkin tidak wajar kalau di itu kan mungkin puasa kan sekedarnya hanya dari habis subuh sampai maghrib ya gitu. Kalau ini 24 jam gitu. Kemudian konsumsi kelapa tua mentah gitu. Ya baik. Baik, bismillah. Jadi kalau kita bicara tentang puasa sebagai bentuk detoksifikasi, biarin aja deh. Biarin aja. Jadi kalau bicara tentang puasa sebagai bentuk detoksifikasi itu saya sangat-sangat support gitu kan. Karena emang bentuk detoksifikasi yang paling katakanlah paling klasik dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan mungkin saya sangat berpikir sejak zaman Nabi Adam sudah ada puasa. Karena memang dalam Al-Quran itu Allah katakan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kalian itu sudah kami syariatkan berpuasa. Jadi memang puasa itu salah satu bentuk detoksifikasi yang paling baik. Nah, perkaranya adalah kalau seandainya ada suatu kelompok gitu kan yang menganjurkan puasa 24 jam, kemudian mengkonsumsi kelapa tua segala macam, saya nggak tahu ya maksudnya fungsi dari mengkonsumsi ini apa. Mungkin mereka sendiri punya pengalaman sih tentang itu. Cuman kalau saya pribadi, ya saya pernah nyobain itu sampai 22 jam ya. Itu nggak makan, hanya ngandelin minum aja. Ya, minum air putih sama beberapa jenis herbal, itu ternyata badan kita emang fitnya luar biasa. Karena memang kebanyakan dari kita ini memang cadangan atau storage fat kita itu banyak sekali yang belum kebakar. Jadi kalau
kita mau ngadakan atau bikin bentuk puasa kayak begitu seperti di buku Longevity Solution ini sebenarnya sangat baik sebenarnya, sangat baik, tapi mungkin tidak terus menerus ya, sampai batas waktu tertentu untuk bersih badan. Dan tanda badan kita fit itu kan kita sendiri yang paham. Maksudnya tanda badan kita fit itu adalah ya seperti kata dokter siapa tuh ya, salah satu dokter naturopati di Amerika, dia katakan the sign of a good body itu bukan tanda tubuh yang baik, itu bukan nggak ada penyakit juga, tapi dia katakan Anda merasakan vitalitas setiap hari. Nah, itu seperti itu. Dan memang puasa ini salah satu bentuknya. Jadi kalau jangka panjang saya nggak tahu, tapi kalau untuk waktu-waktu tertentu dan mengikuti pola-pola yang diajarkan Nabi SAW itu sangat baik sebenarnya. Puasa-puasa sunnah, Senin Kamis gitu kan. Senin Kamis kan kita punya berarti setiap minggu tuh kita ada fase detoxnya dalam tubuh kita. Jadi saya katakan itu sangat baik sebenarnya. Cuma perkaranya minum tadi makan kelapa tua mentah ya, itu saya nggak tahu tuh. Mungkin mereka punya dasarnya apa. Yang jelas kalau kita bicara kelapa ya, saya pernah posting juga santan atau kelapa itu memang lemak jenuhnya sangat baik ya, lemak jenuhnya sangat baik. Jadi santan itu kalau nggak dipanaskan justru malah baik buat jantung. Ya, bahkan ada satu makanan itu makanan khas Medan yang pernah saya share juga, itu ternyata kalau rutin dimakan beras organik gitu kan, mentah, kemudian ditumbuk, dihancurkan, kemudian dicampurkan dengan santan, dikasih madu, itu ternyata sangat baik untuk menguatkan jantung. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau singkatnya, kalau bagi yang muslim mungkin ikutin saja puasa-puasa sunnah, itu insya Allah sudah sangat baik. Nanti kalau Anda mau tetap meneruskan puasanya, habis berbuka puasa, udah makan sederhana, makan sedikit, makan buah, sayur atau kurma segala macam, puasa lagi sampai sahur. Kan kita tidur itu kan puasa sebenarnya. Itu juga tidak kalah bermanfaatnya dengan pola-pola puasa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik dok, ini pertanyaannya singkat-singkat, ini ada 2 pertanyaan yang saya gabung. Pertanyaan yang pertama yaitu memperbaiki penyakit paru-paru yang pernah terinfeksi menggunakan herbal apa dok? Terus pertanyaan yang kedua, obat herbal apa yang menyembuhkan asam lambung dari 2 orang ini? Saya pernah buat postingan waktu itu di Instagram sih ya, di IG ya, itu khususnya buat yang paru-paru ini ya, tapi itu case-nya memang TBC sih ya, tapi secara umum bisa dipakai juga bagi Anda yang mungkin mengalami paru-paru yang kena infeksi. Hashtag itu resep TBC JSR, nanti coba dilihat ya, resep TBC JSR, hashtagnya itu nanti bisa dilihat, itu insya Allah akan sangat membantu juga bagi yang kena infeksi di paru-paru. Kemudian asam lambung saya sering naik, padahal 5 tahun saya nggak makan pedas atau kecut, apa yang bisa disarankan? Ini juga sudah ada postingannya, tinggal dilihat, kamu lihat ya. Tapi salah satu yang saya sarankan kepada orang-orang yang mengalami case seperti ini itu adalah mengkonsumsi talbinah. Talbinah itu adalah tepung gandumnya Nabi, yang situ Nabi katakan itu menenangkan, ya menenangkan. Talbinah itu menenangkan. Ditambah lagi mungkin dengan mengkonsumsi beberapa jenis probiotik ya, saya sarankan mengkonsumsi probiotik ya. Apapun nanti mereknya silakan cari aja, ditambahkan dengan minum rempah-rempah yang sifatnya hangat seperti jahe, serai dan pandan. Nanti jahe, serai, pandan itu nanti direbus saja, kasih air panas gitu kan atau air dispenser, kasih madu sedikit, diminum pagi dan mau menjelang tidur. Insya Allah akan membantu. Tepung saya sangat atau kurang saya anjurkan pada orang-orang yang sakit lambung kayak begini, karena biasanya bikin bloating ya, jadi bahkan dinding-dinding usus itu atau mungkin fili-fili usus itu akan terbuka gitu kan. Itu salah satu yang saya sarankan untuk dikurangi ya, tepung-tepungan ya, tepung-tepungan, minyak-minyakan, gula pasir ya, itu juga dikurangi dulu. Ya dok, kalau ini pertanyaan lagi, untuk pasien geriatri, apa bisa juga mengkonsumsi produk probiotik ya? Sangat bisa. Anak-anak pun sebenarnya saya sangat sarankan dari awal, anak-anak, kemudian juga ibu hamil. Dalam buku ini pun dijelaskan tentang itu ya, dalam buku Probiotik Beyond ini beliau menjelaskan tentang itu ya, tentang penggunaan probiotik pada anak-anak dan bayi ya, termasuk pada orang tua juga sangat disarankan, karena memang
apa ya, populasi bakteri ya pada orang tua itu kan juga menurun ya, sehingga mereka rentan sekali untuk terkena penyakit-penyakit ya. Jadi sangat disarankan untuk dikonsumsi probiotik. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai obesitas. Tadi dokter sempat menyinggung diobati dengan pare dan serai. Terus bagaimana keduanya itu diapakan, berapa takarannya? Ini Ada di IG, baca aja, ada videonya. Ya mungkin ini masyarakat umum juga, dok, nggak apoteker semua ini pertanyaan. Ya udah, ini pare nih, pare muda ya, pare muda yang belum ada kuning-kuningnya apa gitu. Nanti anda belah tengahnya, dibuang bagian tengahnya, bijinya dibuang. Pokoknya tinggal daging ini doang. Nanti anda slice, potonglah ya slice 3 gitu kan, dengan potongan sederhana gitu. Nanti potongan tadi itu Anda masukkan ke dalam gelas. Nanti serai kayak begini ya Anda potong-potong juga. Nanti direbus dengan air. Ya, direbus dengan air. Kalau sudah mendidih air tadi, maka dimatikan, lalu minum. Gak usah pakai madu, ya gak usah pakai pemanis karena kita butuh tawar. Karena rasanya insya Allah nggak pahit. Insya Allah tidak pahit, ya, karena itu pari muda. Ya, seperti itu. Jadi takarannya segitulah tadi itu ya, 3 slice mungkin ya, 3 slice atau ya 5 slice gitu kan, insya Allah cukup dengan 1 batang serai. Ya, itu. Baik, dok. Ini pertanyaan selanjutnya, bahan makanan alami itu yang mengandung asam folat yang tinggi yang bisa menunjang untuk ibu hamil apa, dok? Saya pribadi kalau ibu hamil ada 3 biasanya yang saya sangat sarankan untuk dikonsumsi. Yang pertama madu ya, madu setiap hari konsumsilah madu ya, mungkin 1-3 sendok makan. Kemudian kurma cukup 3 butir sehari, ya 7 butir sehari ya, cukup insya Allah. Ditambahkan dengan minyak-minyakan atau lemak-lemak tak jenuh dari minyak zaitun atau VCO. Ya di situ setahu saya juga cukup tinggi, ada asam folatnya juga di 3 makanan tadi. Kalau mau tambahkan lagi dengan beberapa jenis kacang-kacangan, ya itu insya Allah membantu juga. Itu biji-bijian ya, itu juga membantu asam folat ya, seperti itu ya. Ya ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Ini sebisanya ini minum jahe, campuran jahe dan jeruk itu malah justru memang untuk meningkatkan stamina, tapi malah justru tensinya itu bisa drop, itu bagaimana, dok? Ya jadi gini, akseptabilitas tiap orang itu kadang-kadang memang tidak sama ya Bu sekalian ya. Mungkin jadi sinilah kita perlu belajar mengenal diri kita sendiri ya. Saya pernah sampaikan misalkan orang-orang yang minum infus water ya. Infus water itu kan ya buah-buahan yang direndam ya, mungkin Bapak Ibu lebih paham tuh kan. Dalam air dalam jangka waktu tertentu berapa jam gitu. Itu yang saya pahami bahwa memang infus water ini cepat sekali bisa menurunkan tensi. Makanya banyak yang minum infus water memang dapat manfaat, seratnya segala macam dia kan ekstraksi yang masuk dalam air tadi gitu kan. Cuma memang karena sifatnya dingin maka biasanya juga bisa menimbulkan atau membuat tensi turun gitu kan. Jadi biasanya kalau saya infus water tidak saya sarankan pada orang-orang yang darahnya rendah. Nah, pertanyaannya kalau misalkan tadi Ibu Retno ini tadi atau Bapak, saya nggak tahu Bapak Tribu lah ini ya, minum campuran jahe dan jeruk nipis tadi itu meningkatkan tensi, tapi setelah beberapa hari kok tensi malah drop. Ya saya nggak tahu apakah gara-gara itu atau gara-gara yang lain ya, karena kan Ibu mengatakan setelah beberapa hari. Kalau Ibu atau Bapak mengatakan setelah minum itu langsung ngedrop, ya mungkin gara-gara itu. Setelah beberapa hari itu kan bisa jadi karena aktivitas atau apapun. Nah, tapi ala kulihal kalau saya berpikir lebih baik kalau sudah misalkan tensi ngedrop, ya udah naikin aja tensinya. Ya, cara paling gampang naikin tensi bagaimana? Ya asupin garam ya, garam-garam mineral ya. Bukan garam-garam ya, kalau bagusnya garam-garam mineral, garam-garam non refinasi ya. Seperti garam laut ya, sisal gitu atau garam gunung ya, itu juga bagus ya. Termasuk garam Himalaya sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah secara kandungannya sebenarnya. Cuman kalau ada garam, jadi kalau memang minum itu ya tambahkan garam sedikit aja, insya Allah nggak apa-apa. Atau mungkin jeruk nipisnya jangan ditambahkan, nanti jahenya ditambahkan dengan pandan juga bisa, insya Allah tuh
juga sangat baik ya untuk meningkatkan stamina. Wallahu a'lam. Ya, ini kurang 2 menit. Ini ada pertanyaan, cara memadukan makanan yang dikonsumsi untuk orang-orang yang mengalami sakit atau sedang sakit diabetes mellitus itu apa, Dok? Gitu. Bagaimana cara memadukan makanan sehat yang konsumsi orang-orang mengalami sakit atau sedang sakit misalkan diabetes? Ya, secara umum ya, ya, kalau kita bicara tentang pola makan yang seimbang ya, pola makan seimbang itu kan ada proteinnya, ada karbonya, ada seratnya ya, termasuk juga probiotik juga bisa Anda berikan ya kepada orang-orang sedang sakit tadi ya. Contoh misalkan ya, protein dari mana? Ya dari ikan-ikanan misalkan, itu juga baik tuh. Kemudian karbohidrat dari karbohidrat yang bukan karbohidrat atau karbo refinasi seperti nasi putih gitu kan. Nasi putih kan sebenarnya itu bagus, tapi ketika sudah mulai kehilangan pembungkus kulitnya dia jadi masalah gitu kan, seperti itu. Jadi karbonya diganti dengan karbo-karbo yang kompleks kayak nasi merah, beras merah atau beras hitam, beras coklat gitu kan, atau kentang-kentangan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau DM ya, kalau kencing manis ya tentunya kita membatasi ya karbo-karbo yang sifatnya bisa meningkatkan gula darah ya, seperti tepung-tepungan ya, atau mungkin gula pasir ya. Dan pada orang DM saya pribadi lebih menyarankan untuk, kalau saya sih ya lebih menyarankan untuk jangan mengkonsumsi gula-gula buatan ya. Lebih baik Anda tetap asup karbohidrat, tapi karbohidrat yang masih kompleks, yang masih alami, itu insya Allah lebih baik lah daripada mengkonsumsi gula-gula buatan seperti aspartam, seperti itu. Saya pribadi tidak menyarankan sih ya, seperti itu. Jadi itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang salah disampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dan segala kesalahan kekeliruan dari saya pribadi, dan Allah dan Rasulnya berlepas dari itu semua. Dan semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, bukan untuk mengejar apapun, tapi untuk menjadikan itu sebagai keberkahan ya buat diri kita, keluarga, orang tua kita, dan siapapun yang kita cintai. Dan semoga Allah segera jauhkan negara atau negeri kita ini dari segala macam wabah ini, dan semoga Allah sudahi wabah ini, dan semoga Allah kembalikan kepada keadaan yang normal, yang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dan yang paling penting semoga Allah jadikan kita lebih taat, lebih kuat iman kita kepadanya dan kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.